wabarakatuh, sahabat petani sawit. Ketemu lagi di channelnya untuk orang pertanian. Jadi kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membedakan kecamba asli dan juga kecamba yang tiruan ataupun palsu. Nah, sekarang ini sudah banyak beredar kecamba palsu yang bermerekkan PPKS ataupun industri benih yang lainnya, yang sangat meresahkan bagi petani sawit Indonesia. Dari segi harga memang di bawah dari harga normal, karena harga, setahu saya harga kecamba PPKS saat ini adalah Rp8.000 per butir. Itu ada potongan 10% untuk petani yang rencana akan berkebun. Nah, di sini saya akan memberikan tips nih, bagaimana sih cara membedakan, menentukan kecamba yang asli dan kecamba yang palsu. Nah, sekali ini saya nggak mau yang palsu, tapi dari sini saja sahabat petani bisa menyaksikan secara jelas. Yang pertama, jangankan cerita kecamba, dari segi kotaknya aja ini sudah bisa banyak dipalsukan oleh para pemalsu kecamba. Nah, dari kotaknya seperti ini mereknya PPKS dan gampang bisa dibuat, dan segala macam simbol-simbol lambang itu dengan zaman sekarang ini sudah bisa dicetak. Tapi seperti itulah gambaran petani. Kalau resminya kita membeli kecamba, setahu saya dari PPKS itu adalah, saya sendiri baru berapa hari membelinya. Prosedurnya yaitu dengan cara yang pertama, gak begitu rumit. Sekarang dengan adanya telekomunikasi yang cukup, informasi yang cukup canggih, contohnya dari WA saja. Yang pertama, kalau kita sulit memutu surat lahan, kita bisa meminta surat keterangan tanah dari kepala desa, menerangkan luas tanah kita di areal tanah kita di mana, berapa luasnya, dan standarnya berapa yang dibeli, standarnya beli ke PPKS. Menentukan, kalau saya tidak salah itu untuk 1 hektarnya adalah sekitar 150 butir bisa mendapatkan itu, karena standarnya itu 1 hektar adalah 135 sampai 140. Nah, seperti itulah caranya. Kemudian fotokopi KTP pun juga kita kirimkan melalui WA kepada marketing PPKS. Nah, seperti itulah setahu saya prosedurnya. Sulit, nggak segampang yang kita bayangkan mendapatkan benih kecambah kelapa sawit PPKS yang sertifikat yang cukup gampang. Petani jangan tergiur dengan harga saat ini di bawah Rp5.000, bahkan Rp2.000, bahkan Rp1.500 per butirnya. Dari gambaran Rp8.000 kan memang dari segi modal awal cukup kecil, tapi lihat nanti hasil kedepannya yang harus kita perhatikan. Jauhlah bedanya dengan harga kecamba yang mahal dengan harga kecamba yang petani beli yang harganya di bawah Rp5.000. Nah, saya kembali lagi memberikan tips. Kalau di sini secara langsung saja fisik kecamba, nanti petani bisa bedakan. Kalau yang palsu kelihatan. Nah, nih PPKS-nya saya dekatkan. Kalau PPKS-nya warnanya yang palsu itu tidak seperti ini. Dia cukup cerah sekali. Dan dalam kondisi kering pun dia makin kelihatan cukup cerah. Kalau yang asli kita lihat itu nanti kelihatan itu dari tulisan PPKS-nya adalah tulisan semacam titik-titik. Itu adalah dari laser yang diciptakan agar supaya menampakkan bahwasanya aslinya itu seperti itu. Nah, seperti ini sahabat petani. Nah, kalau punya PPKS yang asli, kalau kelihatan ini seperti ini kering,
Ini adalah kecamba yang sortiran saya ambil karena ini yang cukup kering yang bisa saya buktikan. Nah, ini kering, kelihatan tulisan PPKS nya warnanya seperti ini. Inilah aslinya sahabat petani. Kalau bedakan dengan petani lihat yang palsu, pasti jauh beda dari segi warnanya saja. Dari warna kuningnya itu cukup jauh beda. Nah, kalau ini yang asli, seperti saya sampaikan tadi, kalau dia kering dia semacam tidak kelihatan. Tapi kalau kita basahkan dengan air, nah ini saya basahkan ini. Ini saya basahkan dengan air, maka di sini tulisannya akan semakin jelas. Nah, PPKS ini akan semakin jelas. Seperti inilah sahabat petani untuk menentukan bahwasannya kecamba PPKS yang asli adalah tulisan PPKS itu adalah bekas, bukan bekas, artinya adalah laser, hasil laseran daripada alat yang canggih. Jadi semacam totol-totol atau titik-titik lah pembentuk tulisan PPKS. Dan juga biasanya tidak namanya laser ini tidak sembarang di sini saja, bahkan yang membuktikan laser itu berserak, kadang tulisannya tidak rapi, kadang mau di sini seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini di sini bahkan nanti ada yang menunjukkan sampai di kataknya ini, karena itu menunjukkan laser kan, seperti itu. Jadi kalau yang nama palsu dia tetap rapi, yang namanya palsu itu tetap rapi posisinya. Nah, ini sahabat petani, nih yang plastiknya ini aja zaman sekarang ini sudah banyak dipalsukan. Dan saya lihat sebagian di media sosial menunjukkan ini asli atau tidaknya, bahkan sampai labelnya yang warna biru mudanya itu pun sudah dipalsukan, tapi tidak ada nomor registrasinya. Saya lihat di situ di atas, beda dengan yang asli. Nah, seperti itulah sahabat petani kalau menunjukkan asli atau tidaknya. Di sini juga saya akan menunjukkan bahwasannya bagaimana cara menanam kecambah, yaitu nanamnya adalah sedalam ini adalah jari, tunjuk jari kita ini, satu ruas ini yang kita tanam. Jangan lebih dari segini, kalau segini dia akan mati. Kenapa? Kedalaman. Tidak boleh dalam, tidak boleh dangkal. Nah, yang dari calon akar adalah yang berwarna coklat, itu disebut adalah radicula. Kemudian yang berwarna putih itu yang saya tunjuk ini adalah pulumula, itu adalah calon batang. Oke, sahabat petani, kita langsung, saya akan tunjukkan bagaimana sih triknya, bagaimana menanam kecambah yang sebenarnya yang harus kita tanam. Nah, seperti kita lihat ini adalah dalamnya satu jari. Ini akan kita masukkan seperti ini. Kelihatan calon akar dan calon bakarnya, batangnya. Maka kita akan masukkan seperti ini sahabat petani. Kita tutup, padatkan, kemudian kita tutup dengan sisa tanah yang ada di seputaran itu. Demikian saja sahabat petani, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu lah bagi wawasan bagi petani, bahwasannya bagaimana sih menentukan kecambah asli ataupun palsu. Yang pasti kalau petani pengen beli yang asli, hubungin pihak PPKS, itulah baru yang asli. Jangan menggunakan calo segala macam yang menawarkan harga murah. Yang pasti harga PPKS tahu saya yang pernah saya beli adalah Rp8.000 per butir, itu belum potongan 10% untuk petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.